Dulu laptop MSI sering banget kena masalah yang katanya tuh engselnya cepet lepas gitu. Dan gua rasa ini udah berbenah kok. Pada saat gua ngetes ini udah oke banget engselnya. Dan sekalian aja kita bahas laptop dengan chipset Ryzen 9 8000 series dengan RTX 4070 mereka. Kira-kira sekencang apa sih laptop satu ini? Yuk kita bahas. MSI Katana A15 ini datang dengan desain ciri khasnya MSI banget sih, dengan logo mereka di tengah dan aksen garis gaming gitu. Tapi jujur aja, dari jauh kelihatan clean banget, gak kelihatan ada unsur-unsur gamingnya sih laptop ini. Jadi cocok lah buat kalian yang gak suka laptop gaming yang terlalu heboh. Kita melipir ke bagian dalam dari si laptop ini. Laptop ini hadir dengan keyboard Horizon RGB dengan WASD yang transparan. Layoutnya juga yang dipakai ini full key, jadi gak ada yang terpangkas lah di keyboard dari laptop gaming ini. Yang menariknya, laptop ini punya ukuran yang lebih besar deh kayaknya rasanya. Karena laptop gaming pada umumnya kayaknya nggak setebal ini sih menurut gua. Tebal dari laptop ini ada di 2,49 cm yang kesannya sih cukup solid, tapi juga lebih bulky jadinya. Untuk urusan port MSI nggak pelit, semua yang kalian butuhin itu ada aja. Lanjut ke bagian layarnya. Ini benar-benar menarik sih. Biasanya laptop gaming di kelas 10-20 jutaan cuma bawa layar 144Hz kan. Tapi kali ini kayaknya ada standar baru kali ya. Sementara kita kemarin sempat bahas monitor sudah pakai standar baru, sekarang laptop gaming juga punya monitor dengan standar baru deh kayaknya. Karena laptop dari MSI Katana A15 ini sudah berukuran 15,6 inci QHD 2560x1040 yang udah support refresh rate di 165Hz. Ini yang barunya. Terus cara warna juga katanya sih diklaim dapat di CIPT di 100% ya. Dengan layar ini gak cuma urusan gaming yang aman-aman aja, tapi untuk content creation juga cocok-cocok aja. Di sisi storage, MSI Katana A15 juga hadir dengan 1TB NVMe PCIe SSD Gen 4 serta RAM di 16GB DDR5. Untuk speed SSD-nya kita tes sih cukup kenceng nih. Hasil read-nya ini ada di 4987 MB/s dan write-nya ada di 3398 MB/s. Udah lebih dari cukup sih menurut gua untuk booting yang cepet ataupun akses game lebih cepet. Yang bikin dia menarik sih menurut gua dapur pacu dari laptop ini loh. Dapur pacunya ini dia bawa Ryzen 9 8945HS dan GPU-nya ada di RTX 4070 laptop GPU GDDR6 8GB. Secara spesifikasi di atas kertas ini sih udah pasti kenceng banget. Ya gimana enggak? Kita tes dengan Cinebench R23, multicore-nya ada di 1275 poin dan single core-nya ada di 1806 poin. Untuk render 3D juga kita tes dengan skenario BMW di 3D Blender. Untuk CPU-nya sih butuh waktu di 3 menit 42 detik, tapi GPU-nya ada di 8 detik 90 mili detik. Apalagi buat kalian yang suka render 3D, ini pasti udah aman banget. Render 3D aja udah aman, soal hal-hal lain kayak Office lah atau editing video itu udah pasti aman banget malah. Yang lama sih lebih ke mikir bikin kontennya kayaknya. Untuk gaming test, karena ini laptop gaming, kita tes di beberapa game AAA, nggak kayak biasanya, kita cuma ngetes satu biasanya ya. Tapi ini kita tes ada 2. Dengan game Red Dead Redemption 2, average-nya ada di 71 FPS pada settingan Ultra. Dan Black Myth Wukong pada settingan Very High dapat average di 63 FPS. Ini sih udah cukup menurut gua nih. Nah, di game kompetitif juga kita tes ya, kayak Valorant. Siapa tahu kalian mau colok laptop ini dengan monitor 240Hz ya kan? Kalian pengen tahu apakah FPS-nya dapat kenceng ya di laptop ini ya kan. Nah kita juga tentu tes dong. Untuk settingan low-nya ini bisa dapat rata-rata sih mungkin di 330-an FPS. Yang terendahnya sih pas kita cek ada di 270-280. Itu pun ya jarang banget nyentuh ke hal yang ini. So tentunya buat colok monitor 240Hz udah bisa banget sih. Jadi udah gak ada alasan lagi. Paling alasannya ya internet sih ya. Dengan performa sekencang itu pasti ada beberapa hal yang harus kalian makmumin. Yang pasti ya di sisi baterai, kita tes dengan PC Mark 10 skenario modern office dan baterai savernya mode on. Laptop ini cuma bertahan di sekitar 3 jam 26 menit. Jadi ya siap-siap aja lah bawa charger 1 kilonya itu buat colok kalau kalian butuh penggunaan yang lebih lama. Tapi ya wajar, untuk posisinya ini kan laptop gaming gitu.
Soal harga, ya kita harusnya udah tahu ya dengan laptop ini dengan harga 23 jutaannya dia dan gak ada lawan, jadi gua nggak bisa compare jadinya. Mungkin kalau ada brand-brand lain yang muncul lagi nanti di pasaran dengan spek serupa, ya harga dari MSI mungkin bisa bersaing jatuhnya. Tapi gue nggak tahu apakah ini worth it atau enggak di 23 jutaan. Tapi kalau buat pemakaian jangka panjang, ini sudah pasti aman banget. Buat 5 atau 6 tahun ke depan, ini laptop pasti oke-oke banget lah. Dan mungkin segitu dulu untuk pembahasan gue kali ini. Like kalau suka, subscribe channel ini kalau channel ini bermanfaat. Dan kasih tau gue perlu apa lagi yang pengen gue bahas. Segitu dulu. Gue Mike pamit dulu diri. Bye.